Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang berlatih fisik yang bernama Clary. Tak lama kemudian, Clary mendengarkan panggilan dari anggota FDI. Terlihat anggota FDI menyuruh Clary untuk menemui seseorang. Clary pun bergegas menemui seseorang ke kantornya. Sedikit informasi bahwa Clary merupakan seorang wanita yang mengikuti anggota Akademi FPI. Lanjut, terlihat Clary menunggu seseorang di kantornya. Tak lama kemudian kita diperlihatkan pria yang bernama Crawford. Namun tak sengaja dirinya melihat poster korban psikopat. Crawford merupakan seorang senior yang telah mewawancarai psikopat yang telah dipenjarakan. Lalu Crawford pun bertanya apakah Clary orangnya sangat penakut. Namun Clary menjawab bahwa dirinya sangat tidak penakut. Tak lama itu Crawford pun memberikan tugas untuk Clary untuk mewawancarai seorang psikiater Hannibal yang telah dipenjarakannya. Lanjut, Samsul mengasih tahu Clary bahwa Hannibal Lecter merupakan aset berharga bagi dirinya. Namun Samsul malah memuji Clary bahwa Clary merupakan detektif yang paling cantik. Namun banyak bacot, Clary pun berkata dirinya harus menyelesaikan tugasnya untuk mewawancarai si psikopat Hannibal Lecter. Tak lama itu, Samsul pun mengantarkan Clary untuk menemui Hannibal Lecter di penjara. Setelah dekat penjara, Clary pun mengasih tahu Samsul bahwa Samsul takutnya jadi musuhnya Lecter, sehingga dirinya berniat untuk seorang diri untuk menemui Lecter ke sel tersebut. Lalu Barney pun membukakan sel kedua supaya Clary bertemu dengan Lecter dan mengasih tahu bahwa penjaranya terletak paling ujung sebelah kanan dan Barney pun akan mengawasi Clary lewat CCTV tersebut. Tak lama itu Clary pun bergegas menghampiri sel para penjara Hannibal. Oke, terlihat pria Hannibal yang bernama Lecter menyapa ramah kepada Clary. Namun Lecter berkata apakah Clary anak buahnya Crawford, sehingga Lecter menyuruh Clary untuk melihatkan kartu pengenalnya. Clary pun dengan senang hati menunjukkan kartu pengenalnya. Namun Lecter mengetahui bahwa Clary bukanlah agen FBI. Clary pun menjawab bahwa dirinya mahasiswa akademik FBI yang ingin mewawancarai Hannibal Lecter. Tak lama itu Clary pun melihat lukisan yang ada di dalam sel Lecter sehingga dirinya bertanya. Lecter pun mengasih tahu bahwa itu pemandangan kota Doama. Kemudian Lecter pun bertanya kepada Clary apa yang dia ketahui tentang seseorang Bill psikopat yang sedang dicarinya. Sedikit informasi bahwa Lecter merupakan Hannibal psikopat, namun dirinya pura-pura tidak tahu tentang Bill, sehingga mengembalikan pertanyaan kepada Clary. Lanjut, Clary pun mengasih tahu bahwa dirinya dapat informasi dari kasus terbunuhnya polisi bahwa Bill suka menguliti puruknya. Namun Lecter meminta Clary untuk memberikan kuesionernya, sehingga Clary pun memberikannya. Namun setelah Lecter memberikan kuesionernya milik Clary, malah dirinya menghinanya karena dirinya mengetahui masa lalu Clary. Clary pun merasa kesal dan berkata kepada Lecter untuk menuliskan tentang dirinya sendiri bahwa dirinya itu lebih buruk. Clary pun bergegas cabut karena gak ada informasi apa-apa. Namun saat di perjalanan, para sel Hannibal yang lainnya malah mengamuk saat melihat Clary, sehingga Hannibal Lecter memanggilnya dan mengasih informasi untuk Clary mencari Hannibal temannya si Lecter yang bernama Moped, dan menyuruh untuk Clary segera pergi. Scene beralih, terlihat Clary yang sedang berlatih menjadi agen FBI. Setelah itu Clary pun mendapatkan panggilan dari Crawford atau gurunya, dan si gurunya itu mengasih tahu bahwa Mig yang tadi di scene tadi itu yang ada di penjara, si Hannibal itu telah tewas dengan cara menggigit lidahnya sendiri. Clary yang mendengarnya pun merasa kaget dan merasa bingung. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Clary berusaha membuka pintu kontrakan milik Moped untuk mencari informasi. Namun pintunya itu susah terbukanya sehingga terpaksa dirinya menokraknya, sehingga dirinya dapat memasuki rumah tersebut. Namun saat di dalam, Clary melihat pintu mobil yang merasa mencurigakan, sehingga dirinya masuk ke dalam mobil tersebut. Tak lama itu Clary pun melihat kain yang berwarna merah, sehingga dirinya itu merasa penasaran dan membukanya, dan apa yang terjadi, dan ternyata isinya adalah kepala manusia. Selanjutnya Clary pun menemui salah satu rumah dan masuk ke dalam rumah tersebut untuk menemui Samsul. Setelah itu Samsul pun mengasih tahu bahwa Moped merupakan pasien dirinya yang sifatnya itu sangat emosional, dan Samsul tidak membunuhnya seolah dirinya hanya membunyikannya. Setelah Samsul pergi, Lecter pun muncul dan berkata kepada Clary bahwa dirinya akan membantunya, namun Clary harus bersabar.
Sedikit informasi bahwa Lecter memiliki wawasan kasus Hannibal sehingga Clary terus mencari informasi dari Lecter. Scene pun berpindah, kita diperlihatkan pria psikopat yang bernama Bill yang sedang mencari mangsa. Tak lama itu terlihat wanita melihat Bill bahwa Bill sangat membutuhkannya sehingga wanita tersebut membantunya. Sehingga wanita tersebut dieksekusi oleh Bill. Singkat cerita, terlihat Clary sedang berlatih namun dirinya dipanggil oleh salah satu agen FBI. Seketika pria itu mengasih tahu bahwa ada mayat wanita di Sungai Virginia Barat dan itu adalah korbannya Bill yang tadi di scene tadi. Selanjutnya terlihat agen FBI dan Clary telah sampai di Virginia Barat dan menyuruh untuk keamanan Virginia Barat untuk keluar terlebih dahulu karena dirinya akan memeriksa korban psikopat Bill. Lalu Crawford pun memberikan serbuk putih kepada agen FBI termasuk Clary untuk dioleskan di hidungnya supaya tidak mengambilnya. Tak lama itu Clary pun memeriksa mayat tersebut dan memberitahukan tentang luka-lukanya si mayat tersebut kepada agen FBI. Namun saat Clary melihat potretan gigi korban, Clary merasa aneh karena tenggorokan korban tersebut terdapat sebuah benda. Sehingga Ray pun berusaha menyokelnya dengan pinset dan ternyata benda tersebut yaitu sebuah kepompong serangga. Sehingga serangga tersebut dimasukkan ke dalam toples. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Clary mendatangi Raden dan memberikan toples yang isinya serangga kepadanya supaya serangga kepompong tersebut dapat diperiksa. Setelah diperiksa, Raden pun berkata bahwa itu merupakan nyenyut tenggorokan yang begitu aneh dan ada seorang yang membiarkan dengan cara memberikan madu. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan dengan keadaan base rumahnya psikopat Bill yang telah menculik korban wanita lagi. Tak lama itu setelah korban hilang, Clary tak sengaja melihat berita bahwa ada seorang wanita yang bernama Martin telah hilang dan memastikan bahwa itu diculik oleh psikopat Bill. Tak lama itu Clary pun bergegas untuk mengasih tahu Lecter bahwa ruang sel Lecter akan dipindahkan ke New York dengan pengamanan yang begitu ketat di pulau yaitu Pulau Flume sehingga Lecter bisa bebas ke pantai dalam waktu 1 minggu. Namun itu jika Martin atau korban Bill belum mati. Namun jika mati maka Lecter gak bakal dipindahkan dan tidak dapat apa-apa. Sehingga Lecter pun menanyakan Clary apa masa lalu dirinya saat masih kecil. Clary pun menceritakan bahwa ayahnya itu dulu adalah seorang kepala polisi dan pernah mempergoki 2 pencuri di salah satu toko. Namun pencuri itu menembak ayahnya Clary, namun ayahnya dapat menahan rasa sakit dalam jangka waktu 1 bulan hingga meninggal. Di sisi lain, ibu Clary pun meninggal saat dirinya itu saat masih kecil, sebelum ayahnya itu meninggal. Ketika ayahnya meninggal, dirinya merasa hampa karena seorang diri ditinggal di umur 10 tahun. Lecter yang mendengarnya pun merasa nyaman karena tahu kepribadian Clary masa lalunya. Tak lama itu, Lecter berkata bahwa Bill itu tidak murni waria. Namun Bill pinginnya itu jadi waria karena dirinya dulunya masa kecilnya itu sangat suram sekali karena banyak kekerasan. Dulunya itu Bill baik, namun seiring waktu karena sering dilecehkan maka dia jadi jahat. Dan Bill sangat membenci identitas dirinya, sehingga dirinya ingin menjadikan dirinya waria. Scene berpindah, terlihat Bill menyekap Martin di dalam sumur tersebut. Namun terlihat Bill menyuruh Martin untuk memberikan krim miliknya kepadanya, walaupun Martin merasa ketakutan histeris. Kemudian terlihat Jack mendapatkan informasi dari agennya bahwa Hannibal Lecter selnya akan dipindahkan ke Memphis dan hakim tersebut meminta ambil alih di sel Memphis. Selanjutnya terlihat para Hannibal telah sampai di bandara Memphis sehingga polisi menyuruh Samsul untuk tanda tangan atas pemindahan Lecter. Sedikit informasi bahwa pensilnya Samsul itu hilang karena diambil oleh Lecter saat di scene sebelumnya, namun si Samsul tidak menyadarinya. Oke, lanjut. Terlihat Clary memberikan buku pernyataan untuk Lecter membacanya sebelum dirinya mendatanginya. Namun Lecter menjawab bahwa dirinya tidak mau membuang waktu dan berharap para penyelamat tersebut tidak terlambat untuk menyelamatkan Martin yang diculik oleh Bill. Namun saat hendak Clary mau pergi, Lecter mengasih tahu ciri-ciri Bill bahwa badannya itu kekar, rambutnya pirang dan tinggal di Philadelphia. Tak lama kemudian, Clary pun meminta izin kepada penjaga sel bahwa dirinya pernah mewawancarai Lecter, sehingga dirinya pun dipersilakan untuk bertemu dengan Lecter. Lalu Clary pun memberikan sebuah gulungan karton besar untuk Lecter karena dirinya itu hobi menggambar guys.
Tak lama itu Claridge pun berusaha mencari informasi tentang Bill kepada Lechar. Namun Lechar berkata bahwa setelah Claridge tinggal bersama sepupunya di Mantamu, lalu dirinya itu kemana lagi. Maka Claridge yang mendengarnya pun langsung menceritakan kepribadiannya sendiri, padahal udah dilarang oleh Crossfire untuk tidak menceritakan kepribadiannya di scene tadi. Lanjut, Claridge pun berkata kepada Lechar bahwa dirinya kabur dari sepupu dalam langit gelap. Dirinya mendengarkan jeritan suara aneh yaitu anak-anak, sehingga dirinya lari ke bawah atau keluar mendekati kandang domba. Walaupun dirinya merasa takut, namun Claridge pun harus memberanikannya. Namun domba-dombanya menjerit dan Claridge pun berusaha membukakan kandangnya tersebut. Namun domba-domba tersebut itu tidak mau lari, oleh karena itu Claridge pun merasa bingung. Namun dirinya berhasil membawa satu domba dengan kabur secepat mungkin ke tempat yang aman. Namun dirinya tidak bisa membawa hewan tersebut sehingga hewan tersebut itu mati dan tertinggal. Tak lama itu polisi menemukan Claridge dan membawanya ke panti asuhan. Selanjutnya terlihat para keamanan mengantarkan makanan kepada Lechar. Namun keamanan menyuruh Lechar untuk melakukan aturan yaitu diborgol dulu. Namun para petugas tidak menyadari bahwa Claridge dapat membuka borgol tersebut dengan sebuah jeroan pulpen yang tadi di awal scene tadi guys. Tak berselang lama Claridge pun lepas dan mematai semua petugas keamanan dengan brutal. Setelah terbantai, Lechar pun menikmati alunan nada dan berusaha untuk kabur. Lalu di sisi lain terlihat para keamanan. Saya melihat bahwa ada yang menaik ke lift 5 dan ada penembakan. Sehingga pria itu menyuruh untuk mengeluarkan tim SWAT dan ambulannya untuk memburu Lechar. Dan tak menyangka salah satu tim SWAT jadi korban. Namun ada satu yang masih hidup sehingga mereka berusaha memanggil ambulan dan berusaha menyelamatkannya. Namun lagi-lagi saat di dalam lift, tim keamanan melihat tetesan darah di lantai 2 dan mengira itu Lechar. Lalu tim SWAT pun menghampiri, namun Lechar tidak ada pergerakan apapun, sehingga petugas menembakkan satu peluru ke kakinya. Di sisi lain petugas pun berusaha untuk membuka atap liftnya. Namun hal tersebut bukanlah Lechar. Di sisi lain terlihat di dalam ambulans Lechar membuka penyamarannya sebagai korban dan membantai para polisi yang ada di ambulans tersebut. Selanjutnya scene berpindah, terlihat Adelia bersama Claridge melihat tulisan peta yang dibuat oleh Lechar. Namun lokasinya itu sangat teracak. Untung saja Claridge pun mempunyai seorang foto yaitu dari Belvedere, sehingga berniat untuk berangkat ke Belvedere. Setelah sampai, Claridge pun bertemu dengan Biawel, sehingga Biawel mengizinkan untuk Claridge melihat-lihat barang yang ada di rumahnya. Namun saat Claridge berada di kamar, dirinya melihat foto masa lalu Bill dan mengetahui bahwa Bill itu bisa menjahit, sehingga memberitahu kepada Crawford sedikit informasi bahwa adalah rumah masa lalunya Bill sebelum menjadi waria. Lanjut, Crawford pun berkata bahwa dirinya mengetahui keberadaan Bill, sehingga dirinya itu bergegas untuk mendarat ke sana. Lalu di tempat lain terlihat Martin berusaha mengikat ke jarinya supaya dirinya bisa terangkat oleh anjing milik Bill. Namun hal tersebut tidaklah worth it, sehingga idenya tersebut tidak berhasil. Kembali lagi ke Claridge. Terlihat Claridge berusaha bertanya-tanya tentang Bill kepada wanita tersebut. Namun wanita itu menjawab bahwa Bill itu suka menjahit. Scene berpindah ke Calumet City. Terlihat para agen FBI telah sampai di markasnya Bill dan salah satu agen FBI menyamar seolah memberikan paket ke rumah tersebut. Namun saat petugas FBI itu telah memasukinya dan ternyata rumah tersebut itu kosong dan tidak ada Bill. Crawford pun yang melihatnya pun merasa kaget dan mengkhawatirkan bahwa berada di Claridge. Di sisi lain terlihat Bill yang mendengarkan hewannya mengonggong dan hewan kesayangannya itu ternyata berada di bawah sumur tersebut bersama Martin. Bill yang melihatnya pun merasa panik karena itu hewan kesayangannya. Namun tiba-tiba Bill mendengarkan alarm ketukan pintu sehingga dirinya berusaha bertingkah baik dan ternyata yang datang itu adalah Claridge. Sedikit informasi bahwa Claridge tidak tahu bahwa itu adalah seorang Bill. Lanjut, Claridge pun berusaha bertanya-tanya kepada Bill untuk mencari tahu tentang kematian Claridge. Tanpa basa-basi, Bill pun memperbolehkan Claridge pun untuk masuk ke rumahnya.
Namun tiba-tiba saat berbincang-bincang, Clarice pun melihat serangga kepompong sehingga mengetahui bahwa itu adalah Bill, si kanibal. Namun saat Bill mau ditembak, dirinya malah melari dan bersembunyi sehingga Clarice pun berusaha mencarinya. Namun tiba-tiba Clarice mendengarkan teriakan wanita sehingga mengetahui bahwa itu adalah Martin yang diculik oleh Bill. Lalu Clarice pun berkata bahwa dirinya pasti akan menyelamatkan Martin. Namun dirinya harus mencari Bill untuk menembaknya. Namun tiba-tiba saat Clarice memasuki ruangan tersebut malah matinya lampu, sehingga Bill leluasa dapat melihat Clarice dengan teropong anti gelap. Namun Clarice yang merasa tegang pun berusaha untuk berhati-hati karena takutnya ada Bill. Namun saat Bill menembak malah dirinya terlambat sehingga Bill ketembak duluan oleh Clarice dan akhirnya Clarice pun berhasil menyelamatkan si Martin. Oke, dan film ini pun selesai.